Bukan gitu ya? 24 jam. Di antaranya apa? Salat taubat, terus taubat, hajat, taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Ya, ini salat ini bisa dilakukan berkali-kali kapanpun kita mau, selagi kecuali di 3 waktu haram salat ya. Kapan waktu haram salat? Lepas subuh menjelang syuruk, kemudian jam 12 tepat lepas subuh menjelang syuruk. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Yang kedua, haram sholat jam 12 tepat. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang tepat di atas kepala. Yang ketiga, haram sholat lepas asar menjelang maghrib. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. 3 jadwal ini adalah jadwal sembahyangnya orang Majusi. Jangan ibadah sholat di waktu ini. Tapi selain di 3 waktu ini, ibu bisa lakukan sholat yang saya sebutkan kemarin: taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Oke? Yuk kita lanjut kajian kita hari ini. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini kita akan bahas al-waqt wa al-makan yustajabud doa, tempat dan waktu mustajab doa. Yang bawa buku boleh catat, dibungkus, diamalkan, dibawa pulang. Karena kenapa? Karena ini penting. Dalam dalil dikatakan ad-doa sejnul mukmin. Doa itu senjata bagi kaum mukmin. Bahwa menurut orang banyak, usahalah yang dapat merubah takdir. Kan gitu? Dalam agama Islam gak gitu. Ad-doa tughayyiru takdir. Yang merubah takdir itu doa. Maka kalau kata orang lain, usaha dulu baru doa, gitu kan? Sebenarnya tidak begitu. Doa dulu baru usaha. Jelas dulu maunya apa, baru kita berdoa. Jelas dulu maunya apa, baru kita berusaha. Itu maksudnya. Jadi doa dulu baru usaha. Jangan terbalik, usaha dulu baru doa. Kalau usaha dulu baru doa, berarti kita nggak tahu maunya kita. Doa dulu, jelas dulu pengennya apa, baru kita berusaha. Oke? Makanya doa itu sebelum, bukan sesudah. Iya kan? Sebelum bekerja, sebelum keluar rumah, sebelum kita bekerja, kita berdoa. Yuk, banyak sekali kita perlu doa. Masih banyak suami yang maksiat, tidak sholat, kita harus doakan. Masih banyak anak-anak yang suka melawan, kita harus doakan. Masih banyak suami-suami yang belum dapat kerja, kita doakan. Masih banyak anak-anak yang belum lagi dapat kerja, kita doakan. Masih banyak anak-anak yang maksiat yang perlu kita doakan. Masih banyak keinginan yang belum tercapai yang perlu kita doakan. Yuk kita amalkan ilmu kita hari ini. Walaupun tak lama, tapi insya Allah ada yang kita bisa bawa pulang. Yang pertama, mustajab doa kita antara azan dan iqamah. Terdengar azan di masjid, terdengar azan di masjid, setelah maka azan itu dijawab. Antara azan dan iqamah ini kalau kita doakan, insya Allah mustajab doa. Kalau kita berdoa, dimanapun posisi kita, mau kita di rumah, mau kita di musola, mau kita di masjid, dimanapun kita mendengarkan azan, antara azan dan iqamah itu mustajab untuk berdoa. Tempatnya mustajab. Sekarang tempatnya dulu, nanti baru cara berdoanya. Oke? Paham sampai sini? Mustajab doa kita. Yang kedua adalah sujud terakhir ketika mau habis sholat. Kalau sholatnya 2 rakaat, sujud rakaat kedua sebelum tasyahud akhir, sebelum at-tahiyatul, itu kan sujud. Paham ya? Sebelum at-tahiyatul kan kita sujud. Nah itu lamakan sujudnya, doa kepada Allah. Kalau doanya bahasa Indonesia, ucapkan dalam hati saja, tutup bibirnya. Kalau doanya bahasa Arab,
boleh dilafazkan dengan berbisik. Sujud terakhir ketika mau habis sholat, itu Allah kabulkan doa, baik dalam sholat wajib maupun dalam sholat sunnah. Jadi kalau sholatnya berjamaah, itu tidak ada masalah. Nanti kan imamnya sujud ya, sama kita, imam sujud, kita juga sujud. Imam nanti duduk, Allahu Akbar, kita masih tetap sujud, nggak apa-apa. Sujudkan aja lama sedikit, asal jangan bubar pula orang masih sujud. Nah itu jangan, sikit aja. Jadi kalau doa saat sujud, itu cari doa yang paling prioritas. Apa yang sedang terjadi? Sekarang anak-anak pada ujian, ya doakan supaya anaknya lulus. Anak-anak membutuhkan doa ibu-ibu semuanya. Maka ibu-ibu ini mestinya harus taat, karena anak membutuhkan doa kita. Sujud terakhir ketika mau habis sholat, itu mustajab doa. Ya, apalagi doa ibu-ibu ya, untuk anak, untuk cucu. Insya Allah tidak ada hijab. Saya belum ada lagi menengok emak saya menyatakan doanya tidak mustajab. Semua doanya mustajab kalau untuk anaknya, kata dia. Ya, maka kalau ada apa-apa minta doa sama mak biasanya. Oke? Yang pertama tadi di mana? Antara azan di iqamah. Yang kedua, sujud terakhir ketika mau habis sholat, itu mustajab doa. Kemudian yang ketiga, mustajab doa kita saat petir berbunyi. Petir bahasa ibu apa? Patui. Badangkang patui itu mustajab doa. Jadi kalau petir berbunyi jangan mati kau, jangan. Buat la haula wala quwata illa billah. Baru berdoa, ya Allah, sehatkan anakku, cerdaskan cucuku, gantengkanlah suamiku, itu je modenya ya Allah. Jadi saat petir berbunyi, itu mustajab doa. Oke. Yang keempat, mustajab doa kita saat hujan lebat. Jadi hujan lebat itu tidak boleh mengumpat. Kenapa? Karena pada saat hujan lebat itu doa kita mustajab. Jadi kalau hujan lebat jangan menung-menung aja depan rumah. Kalau bisa saat hujan lebat itu ibu doa sama Allah, itu mustajab. Bila perlu tambah dengan sholat hajat. Nah, kemarin kita udah belajar sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat lillahi ta'ala. Salam kanan, salam kiri mustajab. Jadi hujan lebat itu mustajab. Ini diingat-ingat nih. Iya tinggi pokoknya. Satu, mustajab doa kita antara azan dan iqamah. Yang kedua, sujud terakhir ketika mau habis sholat. Yang ketiga, saat petir berbunyi. Yang keempat, mustajab doa kita saat hujan lebat. Itu mustajab. Yang kelima, mustajab doa kita yang kelima adalah dalam majelis taklim seperti ini. Ini dalam majelis ini luar biasa. Apa yang terdetak di hati ibu, insya Allah mustajab. Nengok ibu ustaz muda ganteng, ya Allah, dapat menantu kayak gitu satu, jadilah ya Allah, mustajab. Jadi dalam majelis ilmu itu doa kita mustajab. Walaupun tak teringat ibu pengajiannya, tapi kalau ibu datang dalam majelis ilmu, itu doa ibu mustajab. Mak saya itu rajin pengajian. Kadang-kadang nyampe rumah saya tanya, apa kajian tadi mak? Tak jelas nak, penting ganteng ustaznya. Itu aja ingat kali. Tak jelas apa makna. Yang penting ganteng ustaznya. Mama tak jelas kenapa pula pergi pengajian. Tak ngerti mama. Mama numpang doa nak. Mama saya itu orang yang paling percaya bahwa dalam majelis ilmu itu mustajab doa. Karena katanya waktu saya belum lahir, setiap nengok ustaz-ustazah muda, dia doanya gini, ya Allah dapat satu jadilah kayak gitu ya Allah. Dapat rupanya saya, tapi satu pula aja. Pak orang adik-beradik saya paling kecil, satu pula. Salah pula doanya. Kakak saya protes, kenapa mama nak bilang 4 mak kau 1 mak. Tapi itu mustajab.
mustajab ya. Dalam majelis taklim itu doa mustajab. Itu Imam Syafi'i ya, hafal Quran usia 13 tahun. Itu kalau kita baca kitab, itu maknya Imam Syafi'i mendoakan anaknya dalam majelis taklim. Jadi ibu-ibu mesti hadir dalam majelis taklim, karena doa ibu-ibu dibutuhkan untuk anak ibu-ibu semuanya. Dan itu kalau hadir dalam majelis taklim, itu mustajab. Nah, yang keberapa tuh? 5. Nomor 6, mustajab doa kita saat menahan marah. Menahan marah. Jadi marah itu ditahan, mak. Saat ditahan marah tuh doa mustajab. Makanya hati-hati, kalamul ummahat fil ghadab mustajab. Sering saya sampaikan, ucapan orang tua kepada anaknya ketika marah mustajab. Jadi kalau ibu marah dengan anak, ucapkan yang baik-baik. Saya sering ceritakan kepada semua jamaah, itu Imam Abdurrahman As-Sudais sekarang menjadi imam besar Mekah. Tapi tahukah kita dulunya dia siapa? Dulu As-Sudais itu nakal. Ya, ketika maknya makan, dia ambil tanah, dia masukkan ke tempat makan maknya. Lalu marah maknya, sakit hati maknya. Lalu maknya berkata, "Saja'alukallah imam al-Mekah." Kusumpahkan kau jadi imam Mekah. Jadi bu, marah dengan anak sumpah jadi imam. Kalau ibu-ibu ni lain nampak. Enggak ya. Yang di luar sana tu kalau marah dengan anak, oh kelakuanmu macam bapakmu nak. Itu mirip sama bapak ya. Kadang-kadang ada dia bilang, kamu macam antu nak. Antu macam antu, anaknya tangkap sini muncul situ, tangkap sini muncul situ. Nah, jadi marah dengan anak itu baik-baik. Kalau kayak gini kau nak takkan jadi orang, kau nak tak boleh. Karena ucapan ibu kepada anak ketika marah mustajab. Jadi kalau ibu marah dengan anak, onde nak, jadi orang hebat lah kau nak, gitu. Anggap luar biasa. Onde nak, jadi ustaz lah kau nak, gitu. Tak boleh ngomong sama anak yang tak baik. Kalau gini bentukmu nak, takkan ada orang yang mau sama kau nak. Jangan. Jangan. Kok gitu kali ini kok ya? Ingat masa lalu? Enggak ya. Nomor 7. Ini tempat mustajabnya dulu ya, baru nanti cara berdoanya. Ya, nomor 7, mustajab doa kita ketika setiap habis sholat. Setiap habis sholat apapun itu mustajab. Walaupun setiap sholat itu ada fungsinya masing-masing. Kemarin kita bahas ya, sholat taubat itu nanti banyak-banyak mohon ampun. Sholat hajat nanti banyak-banyak minta, kan kayak gitu. Istikharah banyak-banyak minta petunjuk. Tapi setiap habis sholat itu doa kita mustajab. Maka jangan macam teman saya, habis dia sholat salam kanan salam kiri dia dah berdoa. Kenapa kamu tak berdoa? Allah udah tahu apa yang aku mau dah. Jangan doa. Tapi kalau doa habis sholat itu kita dianjurkan zikir dulu baru doa. Apa itu zikir? Zikir adalah zikir itu memuji, doa itu meminta. Maksudnya kita puji dulu baru kita minta, kan gitu. Sama suami gitu kan? Iya bang, ni ganteng lah, makin lama makin muda aja bang, takdir bang. Nah gitu kan, puji dulu baru minta. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Engkau. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku ya Allah. Wali walidayya, dosa kedua orang tuaku itu aku ya Allah. Zikir dulu kita baru kita doa. Memang gitu konsepnya. Tapi kalau mau langsung doa bisa. Cuman kalau mau mustajab, zikir dulu baru doa pada semua jenis sholat. Oke? Dan di antara semua jenis sholat, tahukah ibu di manakah sholat yang paling sakti? Kan kemarin sholat ada banyak tuh, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, ya kan? Nah kan kemarin banyak tuh jenis sholat yang udah saya sampaikan. Tapi saya buka rahasianya, nanti bulan depan kita bahas tentang, kalau kemarin kan jenis sholat yang bisa dilakukan dalam 24 jam. Di bulan depan mungkin kita bahas jenis sholat-sholat sunnah pada waktunya. Kan ada tuh suruh, duha, fajar ya. Jadi di antara semua jenis sholat sunnah, itu saya buka aja rahasianya. Itu doa yang paling mustajab itu saat sholat fajar.
Rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Apa itu salat fajar? Itulah salat qabliyah subuh. Itulah juga barangnya sama aja itu. Kalau kita di rumah bisa nggak? Bisa. Lakukan, sengaja aku rawatib qabliyah subuh 2 rakaat lillahi ta'ala. Nanti setelah itu doa sama Allah, itu mustajab. Oke? Nah, itu tempat-tempatnya, waktunya sudah ya. Yuk kita lanjut, gaya mana cara berdoanya. Kalau kita buru-buru, kita nggak berzikir langsung berdoa. Bisa. Saya mau buru-buru Ustazah, saya nggak zikir, saya langsung doa, bisa nggak? Bisa, nggak ada masalah. Cuma kalau mau maksimal zikir dulu, kan ceritanya pengen mustajab ini kan. Oke? Dah. Kemudian selanjutnya, tadi udah kita bahas tempat mustajab doa. Yuk, paling penting cara berdoanya. Yang pertama, sering saya sampaikan sudah dari kemarin, udah dari lama-lama, tapi tak kesampaikan juga. Namanya Pekanbaru luas ya. Doa itu usahakan spesifik, detil, jelas. Doa nggak boleh ngambang, Mak. Banyak orang doanya ngambang. Ya Allah, jadikan anakku anak berbakti kepada nusa, bangsa dan agama. Teks undang-undang doa. Doa itu jelas. Ada orang doanya gini, ya Allah, Engkau tahu yang terbaik, berikan yang terbaik. Sekian, terima kasih. Ya. Doa itu jelas. Pengen anak soleh. Solehnya kayak gimana? Jelaskan. Ya Allah, saya pengen punya anak yang soleh. Dia pintar baca Quran, dia aktif sosial kematian, dia bisa jadi imam, dia hafal juz 30. Semakin spesifik, semakin mustajab. Ya Allah, saya pengen punya suami soleh. Solehnya kayak gimana? Jelaskan. Dia pintar baca Quran, dia rajin ke masjid. Semakin spesifik, semakin mustajab. Ibu pernah doa minta rezeki? Pernah ya? Sahabat Rasulullah yang Allah jamin masuk surga, itu kalau minta rezeki, dia sebutkan angkanya. Bayangkan. Utsman bin Affan pernah berdoa, ya Allah, aku pengen keuntungan dagangku bulan depan 4.000 dirham. Bayangkan. Dia sebut angkanya. Ya Allah, saya pengen keuntungan dagangku bulan depan 1.000 dinar, 14,7 miliar. Disebut angkanya. Datang orang, ibu pernah doa sebut angka? Patutlah. Itu ya, datang jemaah saya orang Pekanbaru. Ustazah, kata ustazah, kalau kita doa, kalau kita berdoa supaya mustajab, kalau hujan lebat doa kita mustajab. Saya bilang iya. Kalau doa kita mustajab, hujan lebat ya. Jadi waktu hujan lebat tuh ustazah, saya ambil kursi, saya taruh depan rumah, lalu saya berdoa, ya Allah, saya pengen rezeki saya seluas samudra, sedalam lautan, sebanyak rintitan air hujan. Itu puisi, itu makna doa itu dong. Doa itu jelas. Doa itu jelas, spesifik. Kalau perlu sebutkan angkanya, nggak ada masalah kok. Oke, paham nih? Doa itu jelas. Saya bimbing jemaah misalnya. Saya bimbing jemaah umroh misalnya. Pernah satu ketika saya lengketkan hidung mereka ke kiswah Ka'bah. Saya jagain dari belakang. Ayo Bu, doa sama Allah, ini tempat mustajab doa. Menangis-nangis lah dia di kiswah itu, Bu. Karena saya masih muda sikit, iseng saya nguping saya, apalah doa mak-mak nih. Doanya tak ada yang betul, Bu. Akhirnya saya kumpul lagi kita, Bu. Ngapa Ustazah, kami kan lagi berdoa. Ibu nih macam mana doanya? Tidak ada yang betul. Doanya gini, ya Allah, Engkau tahu yang terbaik, berikan yang terbaik. Sekian, terima kasih. Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku, kabulkan ya Allah. Nambah. Akhirnya saya bilang, yuk kita balik ke hotel, kita catat maunya kita apa, besok kita balik lagi, kita kesini lagi. Doa tuh dicatat, Mak. Ibu pernah doa catat? Patutlah. Enggak ya. Nah, saya aja sampai sekarang doa saya catat. Supaya apa? Doa itu spesifik, jelas, detail. Oke?
bawa buku kemana-mana, pengen apa? Doa. Spesifik. Dah. Yang kedua, doa itu nggak boleh plentang-plenong. Doa itu nggak boleh maju mundur. Doa itu mesti garis lurus, linier. Dia nggak boleh maju mundur. Contoh, maksudnya gini. Doa itu mesti searah, lurus. Ada orang jamaah saya doanya gini. Ya Allah, saya pengen umroh tiap tahun ya Allah. Gitu kan? Jika engkau kehendaki, aku pengen umroh tiap tahun ya Allah. Tapi kalau kau nggak izinkan, aku ikhlas ya Allah. Nggak bisa gitu doa. Doa tuh lurus aja. Ya Allah, saya pengen umroh tiap tahun ya Allah. Jemput aku ya Allah. Aku rindu dengan Ka'bahmu ya Allah. Titik gitu aja. Jangan tambah-tambah. Tapi kalau nggak apa-apa do ya Allah. Jangan ditambah-tambah. Nggak gitu cara berdoa. Plentang-plenong nggak jelas. Ini saya sering contohkan karena ini yang saya dapatkan. Saya sering contohkan yang ini nih. Teman saya kehilangan emas, 22 emas. Datang dia ke kantor, ke ruangan saya, Nel, iya, emasku hilang 22 emas. Saya bilang lakukan sholat sunat hajat. Setelah salam kanan, salam kiri, banyak minta sama Allah supaya emasnya Allah ketemukan. Pigilah dia sholat hajat. Seperti instruksi yang saya sampaikan. Setelah itu balik dia ke saya, Nel, aku udah sholat sunat hajat, kita tinggal tengok aja, ketemu ndak tuh emasku tuh, 22 emas. Saya kepo, saya tanya, apa doamu? Doaku gini, Nel, kata dia. Ya Allah, emasku hilang, ya Allah. Ketemukan emasku, ya Allah. Payah aku mencarinya, ya Allah. Tapi kalau itu yang terbaik menurut engkau, aku ikhlas, ya Allah. Saya bilang, siapa yang ngajarin doa kayak gitu? Katanya gitu kalau berdoa, Nel. Patutlah doa kita ini tak diijabah. Doanya mondar-mandir. Mana ada? Siapa yang ngajarin doa kayak gitu? Doa tuh penuh harap. Ujungnya tawakal. Jangan plentang-plenong. Ya Allah, emasku hilang ya Allah. Aku susah mencarinya ya Allah. Ketemukan emasku ya Allah. Aku mohon ya Allah. Titik gitu aja. Jangan ditambah-tambah. Tapi kalau enggak cuana lagi ya Allah, enggak bisa. Oke. Ada yang doanya kayak gini sebelumnya? Ada. Enggak boleh. Jika engkau berkehendak, macam puisi. Doa untuk kita. Doa itu untuk kita aja. Jadi ujungnya kan kita tawakal. Tapi dia jangan plentang-plenong, lurus aja. Ibu punya anak gadis. Anak gadis ibu dikunjungi oleh laki-laki pengen ta'aruf. Ibu tengok anak bujang tuh bagus. Nah, lalu ibu doa biasanya gini, ya Allah, kayaknya anak bujang tuh baik ya Allah. Kalau dia baik, dekatkan dia dengan anakku ya Allah. Kalau dia tidak baik, jauhkan ya Allah. Pernah doa macam tu dengar? Ayo, siapa yang ngajarin doa kayak gitu? Dari mana dapat? Dapat sendiri. Naluri ya. Doa tuh enggak gitu, doa tuh jelas. Ya Allah. Oke. Ya Allah. Kayaknya anak laki-laki itu baik ya Allah. Kalau dia baik, dekatkan dia dengan anakku ya Allah. Kalau dia tidak baik, kasih dia hidayah dan dekatkan ya Allah. Pakai ujung sikit, please deh. Enggak ya, enggak. Gitu. Jadi gitu ya. Supaya nanti akhirnya kita tawakal. Karena Allah pernah berfirman dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni abdi. Saya berada dalam prasangka hamba saya. Ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku pasti akan aku jawab. Jadi sebenarnya semua doa ibu itu Allah jawab. Cuman ada 3 bentuk Allah menjawabnya. Yang pertama, Allah langsung jawab sekarang. Langsung, ya Allah, saya pengen mukena baru ya Allah. Tahu-tahu suami pulang dapat bonus, bisa beli mukena. Itu berarti langsung cash. Yang kedua, Allah bisa jadi balas doa ibu itu di masa yang akan datang, tapi dalam bentuk yang berbeda.
tidak langsung, tapi di masa yang akan datang cuman bentuknya beda. Ya Allah, saya pengen rezeki ya Allah. Rezekinya nggak datang-datang juga, tapi Allah ganti dengan suami yang tadinya maksiat, taubat dia. Allah ganti. Ya Allah, saya pengen rezeki ya Allah. Rezekinya nggak datang-datang juga. Tahu-taunya kaki sakit, sembuh dia. Allah ganti bentuknya. Ya Allah ya Tuhan, saya pengen rezeki ya Allah. Rezeki nggak juga datang-datang. Tahu-taunya anak yang tadinya maksiat, taubat dia. Ya Allah, saya pengen rezeki. Rezeki nggak juga datang-datang. Tahu-taunya anak yang tadi nggak betah di pondok, betah dia. Cuma Allah ganti aja bentuknya. Dan kita nggak tahu kehadiran ibu dalam majelis ini karena doa ibu yang mana. Karena untuk datang dalam majelis taklim itu tidak mudah. Kalau mudah datang dalam majelis taklim, maka majelis akan ramai. Tapi kalau majelis ramai nggak mungkin, karena memang ada dalilnya. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Qala man huwa al ghuraba ya Rasul hum alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Nanti akan ada masa kita ini Islam itu asing. Selama-lamanya Islam itu sedikit. Siapa mereka orang sedikit? Orang-orang yang senantiasa melakukan perbaikan saat orang lain rusak. Jadi untuk datang dalam majelis ini nggak mudah. Dan kita nggak tahu doa ibu yang mana yang membuat ibu datang dalam majelis. Dan kemudian terakhir yang ketiga, bahwa salah satu cara Allah membalas doa kita adalah di hari akhirat. Jadi ada 3 cara Allah membalas. Yang pertama langsung sekarang. Yang kedua diganti di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Yang ketiga nanti akan dibalas di hari akhirat. Tapi semuanya akan Allah balas. Makanya rugi kalau nggak berdoa, karena doa adalah investasi kita. Yuk kita balik ke tadi. Yang pertama kita belajar tempat dan waktu mustajab doa, kan gitu. Yang kedua kita belajar tentang apa tadi? Cara berdoa. Satu, doa itu mesti spesifik, jelas. Yang kedua, doa itu nggak boleh plentang-plenong, mesti garis lurus. Oke? Yang ketiga, doa itu jangan dipikir-pikir. Doa itu doa aja, Mak, nggak usah mikir. Doa itu doa aja. Ini antara doa dan mikir beda. Doa aja dulu, nanti usahanya belakangan. Ya Allah, kayak tadi misalnya doanya, ya Allah, aku pengen umroh tiap tahun dan tahun depan ya Allah. Dari mana duitnya ya? Jangan dipikir. Doa tuh doa aja. Kan kata Allah, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau pengen sesuatu itu minta aja. Idza arada syai'an, kalau Allah mengatakan jadi dia. Ini doa maju mundur, bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Nah, mau dia kalau berdoa. Doa itu harus yakin kalau doa kita itu diijabah. Ya Allah, saya pengen kali pindah ke rumah baru tahun depan ya Allah. Rumah ini udah bocor ya Allah. Tapi cuma 60 caranya ya. Jangan dipikir. Doa tuh doa aja. Saya punya jamaah, orangnya ada. Udah tua, udah bertongkat-tongkat. Sebatang kara, rajin ke masjid. Sebatang kara, tak punya anak, tak punya suami, rajin ke masjid. Jamaah saya sudah lama, sudah ngisi pengajian rutin bertahun-tahun di situ. Tiap saat dia, ya Allah, saya pengen umroh, ya Allah, mak pengen umroh. Karena rajin dia datang ke masjid dan dia pengen kali umroh. Tahu ibu apa yang terjadi? Udah 4 orang pula yang mengumrohkan dia. Bayangkanlah. Pakai uang nggak dia? Nggak pakai uang, modal doa saja. Jadi orang-orang yang punya uang itu kan mengumrohkan orang-orang yang rajin ke masjid. Nah, dicarinya lama nih. Akhirnya dia berdoa dan akhirnya dia umroh. Nah, jadi ada juga yang haji begitu, yang punya rumah juga begitu. Jadi intinya doa nggak usah dipikir-pikir. Karena gini, doa itu adalah soal tauhid. Orang yang
doanya tinggi, maka berarti tingkat tauhidnya tinggi. Berarti dia berbaik sangka kepada Allah bahwa doanya akan diijabah. Dia pandai memandang Allah dengan kacamata yang baik. Tapi kalau orang doanya rendah, berarti tauhidnya bermasalah. Karena kenapa? Berarti dia berburuk sangka kepada Allah bahwa Allah tidak akan kabulkan doanya. Ya, jadi semakin tinggi doa kita, berarti semakin tinggi tingkat kepercayaan kita kepada Allah, berarti semakin tinggi tingkat berbaik sangka kepada Allah, berarti semakin tinggi tauhid kita kepada Allah. Tapi kalau doanya rendah, maka sebegitulah cara kita memandang Allah. Maka teman saya bilang, Nel, doa itu kan harus realistis. Enggak. Siapa bilang doa harus masuk akal? Kalau doa harus masuk akal, nggak usah doa, kerjain aja. Justru nggak masuk akal lah, makanya perlu berdoa. Banyak orang berdoanya kalau masuk akal aja. Enggak, justru nggak masuk akal, makanya kita berdoa. Ada orang sakit, kata dokter nggak sembuh, doa. Karena nggak masuk akal dia sembuh, justru itulah perlu doa. Ya, doa itu justru pada hal-hal yang tidak masuk akal. Kalau udah masuk akal, nggak usah doa, kerjain aja. Walaupun perlu juga, tapi keliru kalau ada yang bilang doa itu harus masuk akal. Oke? Terakhir, pesan saya, udah 40 menit saya bicara nih. Pesan saya bagi ibu-ibu sebagai penutup, karena ini bab doa. Bu, hati-hati bicara dengan anak ya Bu ya. Senakal apapun, semaksiat apapun anak ibu, saya minta tolong tetap ridhoi mereka. Tetap ridhoi mereka. Karena ibu-ibu ini tak lama lagi kayaknya. Enggak ya. Bercanda ya. Anak kita yang akan meneruskan perjuangan hidup. Saya nggak mau karena ibu kesal, ibu gedek dengan mereka, nanti hidup mereka menjadi sengsara. Karena ibu marah dengan mereka. Segimanapun nakalnya anak ibu, saya minta tolong kalau anak-anak ibu ada yang seumuran saya, kalau anak-anak ibu seleting dengan saya, mereka belum bertaubat, mereka belum hijrah, mereka masih suka bikin ibu menangis, mereka masih suka membuat air mata ibu jatuh ke dalam, paksakan diri, tetap maafkan mereka dan ridhoi mereka. Karena kalau ibu marah, ibu tak senang dengan mereka, ibu gedek dengan mereka, maka nanti hidup mereka akan sengsara. Kasihan teman-teman segenerasi dengan saya. Ingat kata Allah, ridallah ridal walidain, sukhtullah sukhtil walidain. Ridha Allah bergantung kepada ridhonya ibu, murka ibu bergantung kepada murka Allah, bergantung kepada murkanya ibu. Ibu ini seumuran orang tua saya. Seandainya ibu nggak ridho sama saya, maka saya akan sengsara. Berarti Allah tak suka sama saya. Kalau ibu ridho, maka berarti Allah akan ridho sama saya. Itu maksudnya. Jadi kita nggak tahu ya Bu, kondisi anak kita tuh macam-macam. Ada yang masih belum hijrah, ada yang masih nggak sholat, ada yang masih melawan, ada yang masih nakal. Tetap paksakan diri, ridhoi mereka. Jangan sampai ketidakridhoan ibu membuat mereka sengsara. Umur nih sampai di mana lah Bu? Mereka yang akan melanjutkan perjuangan. Ya, nggak semua anak mengaji, nggak semua anak pandai agama, nggak semua anak sekolah agama, nggak semua anak juga taat. Nggak apa-apa, hidayah itu ada tempat dan waktunya masing-masing. Yang penting tugas ibu adalah segimanapun kesalnya, jangan ucapkan kalimat yang tak baik. Tetap tahan, sabar, karena anak itu amanah. Ridhoi mereka supaya mereka nanti bagus di masa yang akan datang. Ya. Ini saya kemarin dapat kabar ada jemaah saya sakit, anaknya lewat aja anaknya, tak peduli anaknya. Nah, cuma jemaah ini udah lama tak pengajian, telongsong tahu enggak? Apa namanya itu? Telongsong. Terucaplah dia sama anaknya karena dia sakit. Anak zaman sekarang ibu tahu lah cemana. Maknya sakit dia lewat aja. Terucaplah dia ngomong sama anaknya, kalau mati mak nanti nak sengsara kok nak. Besok pagi meninggal mak. Langsung jemaah menelpon saya, Ustazah ini ada kejadian begini, teman dekatnya ngomong gini. Udah nggak bisa, saya tak bisa bantu, mau cemana lagi, udah terlanjur ngomong.
Nah, itu kalau saya ngomong ke ibu, apapun yang terjadi, ridhoi anak. Itu karena ibu. Tapi kalau ibu nanti anak-anak, saya lain lagi bilang, jangan sampai orang tua kalian air matanya jatuh ke dalam karena perbuatan kita sebagai anak. Karena ketika orang tua jatuh air matanya ke dalam karena perbuatan kita, sengsara dunia kita. Jadi cara hidup indah, cara hidup yang nyaman, kalau mau enak hidup satu aja, cari orang dalamnya Allah. Siapa orang dalamnya Allah? Adalah orang tua. Kalau orang tua ridho, Allah ridho. Orang tua murka, Allah murka. Segampang itu aja. Orang tua itu orang dalamnya Allah. Betul ya Bu ya? Orang dalamnya Allah. Saya sering bilang ke jemaah dimanapun di Pekanbaru, ya nih, manusia yang paling gampang dibahagiakan itu kan orang tua. Ibu kalau masih ada orang tua, coba tes nanti. Saya sering bilang ke semua orang di Pekanbaru nih, coba tes nanti yang orang tuanya masih ada, yang sudah tua-tua. Pulang pengajian nih nanti ambil motor, beli burger yang ada saus barbecue, mayones, daging rib eye impor. Bawa pulang, "Ma, ini buat mama, Ma." Apa kata dia? "Ih, tak suka mama nih Dona," kata dia. Tidak suka, dia letakkan burger tuh. Pergi keluar, beli bakwan ubi goreng sama salalau. Kasih. "Kalau ini gimana, Ma?" "Oh, kalau ini suka mama." Nah, bayangkan, segampang itu menyenangkan hati orang tua. Tapi banyak anak tak paham. Dan seandainya ada anak ibu di antara yang tak paham itu, bukakan hati, bukakan pikiran, paksakan diri ridhoi mereka. Karena doa, ucapan, perasaan, sentuhan orang tua itu akan menggoncangkan ars dan akan mustajab. Nauzubillah. Ya, tapi kalau nengok anak tuh, ya Allah, anakku ni cantik, pinter, baik kali, ya Allah, sehatkan dia ya Allah. Itu langsung harus akan bergoncang. Tapi kalau ya Allah, kelakuan anakku ni macam hantu ya Allah. Tapi kalau doanya nggak apa-apa, tambah doa sikit. Ya Allah, jadikanlah dia baik seperti Pak Ustadz. Langsung dia. Jadi kalau nengok anak tuh, ucapkan doa, maka insya Allah akan mustajab. Oke, bisa ya? Oke, demikian cukup. Kalau cukup, bantu saya menyimpulkan. Saya udah lupa apa yang saya sampaikan. Satu, mustajab doa kita antara azan dan iqamah. Kemudian sujud terakhir ketika mau habis sholat. Kemudian saat hujan lebat, saat petir berbunyi. Kemudian saat menahan marah. Kemudian setelah selesai sholat, terutama pada saat sholat fajar. Kemudian yang kedua, cara supaya doa mustajab. Satu, doa itu usahakan spesifik. Yang kedua, doa itu usahakan jangan mondar-mandir, garis lurus. Yang ketiga, doa itu jangan dipikir-pikir. Doa itu doa aja, nggak usah mikir. Terakhir yang ketiga, ada 3 cara Allah mengabulkan doa kita. Yang satu, Allah kabulkan doa kita sekarang langsung cash. Yang kedua, Allah kabulkan di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Minta rezeki nggak datang, rupanya suami sembuh. Minta rezeki nggak datang, rupanya anak yang tadinya kuliah lulus, dia akan gitu ya. Kemudian yang ketiga, Allah akan kabulkan doa kita di yaumil akhir. Sebagai penutup tadi, sebagai orang tua, apapun kondisi anak kita, tetap paksakan diri ridhoi mereka. Karena ucapan, perasaan, hati, segala yang ibu pikirkan itu akan mustajab untuk anak ibu. Anak tidak semua sama, nggak semua ngerti agama, nggak semua sekolah agama, nggak semua punya lingkungan yang baik. Bersabar, ingatkan, doakan. Ya, jangan sampai nggak ridho sama anak, kasihan nanti anaknya. Demikian dari saya, semoga ada manfaat kajian kita ini. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la. Ada yang mau ditanyakan? Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhinnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid daini wa qaharir rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqaribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu ya rabbal alamin. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hubarin niran. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqhim minal khataaya kama yunaqqa sabul abyadu binad danasi wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahla khairan min ahlihim ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.